Van seperti terkurung oleh sihir. Di sana ada Gungtan, tetapi ia tidak bisa melihatnya. Saat Van pergi pun Gungtan memanggilnya. Sementara Minho dan Giovanni masih menyusuri hutan, lalu ia dikagetkan oleh sesuatu yang bergerak dari arah lain. Itu adalah pohon benjule yang di dalamnya ada Lee Suryeon. Ia terus menggumamkan akan membalas dendam, kemudian menyerang mereka berdua hingga keduanya pun terlempar. Lalu Van datang, Minho segera berlari ke arahnya. Minho menyuruh untuk menyelamatkan Lee Suryeon, tetapi Van menolaknya. Mereka berdua terus beradu mulut saat Giovanni sedang dalam kesulitan. Minho mengatai Van sebagai pengecut karena takut akan monster tersebut. Sedangkan Van bersikeras itu keputusan anak itu sendiri. Giovanni telah terlepas dari monster dan segera menemui Minho menanyakan keadaannya. Tetapi kemudian monster tersebut datang lagi. Monster tersebut menangkap mereka bertiga dan menanyakan kepada Minho kenapa menghalanginya, padahal ia nyaris bisa membalas dendam. Minho menyuruhnya untuk keluar dari pohon tersebut. Dia berjanji akan membantunya. Tetapi Lee Suryeon telah sepakat untuk membalaskan dendam, sebagai gantinya ia menyerahkan raganya. Tiba-tiba ada kilatan api dari pohon tersebut dan membuat mereka semua terbebas. Tetapi tidak sampai di situ, Van dan Giovanni masih melawan monster, sedangkan Minho berusaha menyelamatkan Lee Suryeon. Minho memberi pengertian pembalasan dendam apa yang dilakukan benjule. Balas dendam Minho yang akan melakukannya. Minho akan membuat pria tersebut dihukum. Saat Lee Suryeon menuruti Minho, tiba-tiba pohon tersebut lebih mengikatnya lagi. Kemudian suatu kekuatan besar pun muncul dengan dahsyat. Saat Minho tersadar, ia berada di pangkuan Van. Kemudian ia bangun dan mencari Lee Suryeon. Untungnya Lee Suryeon juga selamat, ia hanya pingsan. Lalu Van membuka pintu gaib dan membawa Lee Suryeon pulang. Won Minho sangat kelelahan sehingga ia pun pingsan dan dirawat di rumah sakit. Saat terbangun ia menanyakan banyak hal pada Van. Monster tadi telah tercemar iblis nafsu. Iblis tersebut menggunakan Lee Suryeon sebagai umpan untuk memancing Minho. Itu berarti Lee Suryeon mengalami semuanya karena Won Minho. Minho melepas infusnya kemudian menemui Lee Suryeon yang juga sedang dirawat. Minho menyuruh dokter untuk merawat Suryeon dengan baik dan meminta ibunya untuk tidak perlu khawatir. Sebenarnya Minho merasa lelah dengan semua yang terjadi kepadanya belakangan ini. Lalu saat Giovanni datang, Minho menanyakan siapa dia sebenarnya. Giovanni mengatakan bahwa ia menyelidiki semua hal aneh yang terjadi pada Minho. Apapun yang telah dan akan Minho lalui adalah bukan hal-hal yang buruk. Seperti itulah Giovanni menghibur Won Minho. Di tempat lain, Van tengah berbincang dengan Nenek Baekju. Nenek khawatir karena iblis semakin licik, tetapi Van harus melawannya sendirian. Nenek Baekju merasakan energi dari Wunjung walaupun hanya sesaat, dan Van membenarkannya. Akhirnya ada berita baik, tetapi Van terlihat tampak gelisah. Ia pun kemudian pergi. Cucu Nenek Baekju yang datang tidak menghiraukan Van sama sekali, tidak seperti biasanya. Sementara di rumah sakit, Minho masih menjaga Lee Suryeon. Kemudian Minho meminta Paman Chang untuk menyelidiki kekasih Lee Suryeon. Sejak dahulu, Paman Chang lah yang membereskan kekacauan yang dibuat oleh Minho. Di kamarnya, Giovanni melakukan panggilan dengan pendeta dari Italia. Ia mengatakan pria berjas hitam bersamanya, tetapi Giovanni berfirasat ia tak akan melukainya.
Misi Giovanni ialah membangkitkannya, agar ia bisa mendirikan perisai pelindung. Kemudian Giovanni akan membuat rencananya. Giovanni mendekati Van mengatakan bahwa Minho sangat mempercayainya. Ia menanyakan hal yang seharusnya tak ditanyakan. Van menjadi marah. Van bisa saja membuat Giovanni merasakan yang dirasakan orang-orang yang telah Van bunuh. Giovanni kemudian pergi. Paman Chang memberikan informasi mengenai kekasih Lee Suryeon kepada Won Minho. Dahulu ada kasus yang serupa, tetapi pelaku tidak dihukum sama sekali. Ayah pelaku adalah orang yang berpengaruh di Pulau Jeju, sama seperti kasus saat ini. Ponsel Lee Suryeon pun tak akan membantu karena ada aplikasi silent chat. Jika menggunakan peretas secara ilegal, tidak bisa dijadikan bukti. Sama saja membuang bukti yang berharga. Ada perusahaan rintisan silent chat yang kekurangan dana, mereka akan meminta dana pada seseorang. Tetapi dengan syarat Minho tak akan ikut campur soal hotel dan yayasan kebudayaan. Sayang sekali setelah menghubungi pengacaranya, pelaku hanya akan dikenakan hukuman 3 tahun. Minho sangat marah, bahkan sekarang pelaku mengunjungi korban. Minho bertemu dengannya di rumah sakit. Ia berkata meminta maaf kepada Lee Suryeon. Ia juga meminta maaf pada Minho, menyesal telah melakukan semua itu. Tetapi saat ia berdiri, dia tertawa. Ia tidak mengakui kesalahannya. Pria itu juga menghina kekasihnya. Minho yang sangat marah kemudian memukulnya. Di sekolah, Minho didatangi Boyomji. Ia menanyakan keadaan Lee Suryeon. Minho menjawab dia dirawat tim medis terbaik, sebentar lagi akan sadar. Tentang pelakunya, jika orang seperti dia tidak dihukum, berarti yang di atas tidak mendengarkan. Malam harinya, Van mendatangi tempat Benjule, memberikan kertas milik Lee Suryeon. Sementara si pria psikopat menelpon ayahnya menceritakan kejadian tadi di rumah sakit. Pria tersebut berencana akan membalas dendam, tetapi tiba-tiba daun-daun berjatuhan, dan saat ia melihat ke atas, Benjule datang. Setelah itu, Lee Suryeon akhirnya tersadar. Ibunya sangat bahagia. Sementara di sekolah, Minho bertemu dengan Nenek Baekju. Nenek Baekju sengaja datang untuk melihat Minho. Lalu, Sujin memperkenalkan pada Minho sebagai Nenek Boyomji dan tetua di Pulau Jeju yang sering menyumbang untuk sekolah. Nenek Baekju kemudian pulang. Van menghampirinya dan berjalan bersama. Nenek Baekju tidak sabar melihat Minho, maka dari itu ia datang. Nenek menyuruh Van untuk terus di sampingnya agar ia cepat mengingatnya. Minho yang melihat mereka dari jauh merasa curiga kepada mereka. Kemudian Won Minho mengajak Van untuk makan malam. Di sana ia menanyakan hubungannya dengan Nenek Boyomji. Tetapi Van tidak menjawab dengan jelas. Minho bertabrakan dengan Giovanni yang membawakan makanan untuk Minho saat ia terburu-buru akan mencari Van. Kepada Van, Minho menceritakan kekasih Lee Suryeon yang telah mati. Minho merasa seharusnya tidak berakhir seperti itu. Tidak ada takdir yang bisa membuat semua orang puas. Lalu, Minho memberikan ponsel pada Van agar mereka bisa terhubung dengan mudah. Minho menyuruh Van untuk mengangkat setiap panggilan telepon dari Minho kapanpun itu. Saat Minho sedang makan yang dibelikan oleh Giovanni tadi, tiba-tiba ia teringat Van. Ia ingin memberikan makanan itu untuk Van, tetapi ragu-ragu. Masih di tempat yang sama, Van menyuruh seseorang yang mengikutinya untuk keluar. Ternyata Giovanni. Ia membuat Van marah dengan mengatakan tahu akan Van dan Wunjung. Suatu hari, Van akan membunuh Wunjung. Van terpancing dan marah, kemudian mereka bertarung.
Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Minho mencari Fan bermaksud akan memberikan makanan tersebut untuknya. Tetapi di dalam, Fan telah diikat oleh Giovanni. Fan berusaha melepaskan ikatan tersebut, tetapi sulit. Karena ikatan tersebut telah diberi mantra oleh Giovanni. Lalu Giovanni juga membaca doa, dan Fan pun berubah menjadi iblis nafsu. Saat Fan yang berubah jadi iblis sedang mencekik Giovanni, Minho melihatnya. Fan iblis pun berlari mengejar Minho dan berusaha menusuknya. As they were a year ago.